Halo teman-teman, nama saya Rizky, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lubanggai. Saat ini saya akan menjelaskan tentang glukolisis, dekarbolisasi oksidatif siklus Krebs, dan transfer elektron dalam keadaan aerob. Yang pertama saya akan menjelaskan glikolisis. Glikolisis adalah tahapan pertama respirasi aerob yang terjadi dalam sitoplasma atau sitosol. Pada tahapan ini, molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang sederhana, menghasilkan penguraian molekul glukosa, dan glukolisis berupa 2 molekul ATP2, molekul asam piruvat, dan 2 molekul NADH2. Perhatikan bagian ini. Proses yang pertama, glukosa yang diubah menjadi glukosa 6-fosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi yang kedua. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 biofosfat atau 6 atom karbon dioksida dijadikan satu molekul gliserol dehid 3-fosfat atau PGAL 3 atom karbon dan satu molekul di hidroksiaserot fosfat DHP atau 3 atom karbon. Karbon molekul DHP diubah menjadi senyawa PGAL. Molekul PGAL diubah menjadi senyawa 1,3 biofosfagliserat dengan cara mengikat fosfat organik atau setiap satu molekul PGAL menghasilkan satu energi HAM 1,3 biofosfagliserat diubah menjadi 3 fosfagliserat. Pada reaksi ini dihasilkan ATP sebagai sumber energi. 3 fosfagliserat diubah menjadi 2 fosfagliserat. 2 fosfagliserat diubah menjadi senyawa fosfenol piruvat atau PEP. Fosfenol piruvat diubah menjadi asam piruvat disertai pembentukan ATP. ATP atau adenosine trifosfat digunakan untuk transport aktif menuju mitokondria untuk 2 molekul NADH2 yang dihasilkan ditransfer ke tahap transfer elektron. Jadi ringkasannya, pada tahap glukolisis yaitu glukosa plus 2 ATP diubah menjadi 2 asam piruvat plus 2 NADH2 plus 2 ATP. Berikut dekarbonisasi oksidatif. Tahapan kedua setelah glukolisis adalah dekarbonisasi oksidatif. Tahapan ini berlangsung dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali perubahan asam piruvat menjadi asetil koenzim A atau asetil CoA. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH2. Artinya satu molekul asam piruvat akan menghasilkan satu molekul asetil CoA, CO2 dan NADH2. Karena tahap glikolisis dari hasil 2 asam piruvat, maka dekarbonisasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil CoA, molekul CO2 dan molekul NADH2. Urutan proses dari dekarbolisasi oksidatif yaitu asam piruvat yang terbentuk pada tahap glukolisis akan melepaskan gugus karboksilisasi atau CO, sisa atom karbon dalam bentuk CH3. CO negatif akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NADPH menjadi NADH. Untuk CH3CO negatif diberikan koenzim A membentuk asetil koenzim A atau asetil CoA. Berikut siklus Krebs. Siklus Krebs adalah tahapan ketiga dari serangkaian proses respirasi aerob. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH2, 2 molekul FADH2,
dan 4 molekul CO2. Urutan proses dari siklus Krebs asetil CoA yang memiliki 2 atom karbon berikatan dengan asam oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon membentuk asam sitrat yang memiliki 6 atom karbon asam sitrat diubah menjadi asam isositrat. Asam isositrat memiliki 6 atom karbon diubah menjadi asam ketokularat memiliki 5 atom karbon. Reaksi ini disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH2. Asam ketokularat memiliki 5 atom karbon diubah menjadi suksinil koenzim A atau asetil CoA yang memiliki 4 atom karbon. Reaksi ini juga disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH2. Suksinil asetil CoA yang terbentuk diubah menjadi asam suksinat yang memiliki 4 atom karbon. Reaksi ini menghasilkan GTP. Selanjutnya GTP diubah menjadi ATP, lalu asam suksinat diubah menjadi asam fumarat disertai pembentukan FADH2. Asam fumarat yang terbentuk dari tambahan air agar berubah menjadi asam malat yang memiliki 4 atom karbon. Asam malat diubah oksaloasetat kembali disertai pembentukan energi NADH. Berikut transport elektron. Tahap ini merupakan tahap akhir pada respirasi aerob yang disertai pembentukan ATP. Paling banyak transport elektron di dalam kristal, yaitu membran dan mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH2 dan FADH2. Senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Senyawa yang terlibat dalam transport elektron adalah koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3, dan oksigen. Proses dari transport elektron sebagai berikut. NADH2 mampu menghasilkan elektron berenergi tinggi melalui proses oksidasi. Lalu elektron tersebut ditransfer koenzim Q. Oleh karena tingginya energi, elektron ADP dan fosfat anorganik bersatu membentuk ATP. Koenzim Q akan dioksidasi oleh sitokrom B. Akibatnya koenzim Q akan melepaskan elektron dan 2 ion H2 plus. Sitokrom B akan dioksidasi oleh sitokrom C sehingga dihasilkan energi cukup tinggi. Akibatnya ADP dan fosfat anorganik akan bersatu membentuk ATP. Selanjutnya sitokrom C akan mereduksi sitokrom A. Sitokrom A akan menoksidasi sitokrom A3. Reaksi ini juga memicu bersatu ADP dan fosfat anorganik pembentukan ATP. Sitokrom A3 dioksidasi oleh sebuah atom oksigen. Hasil akhir dari reaksi ini adalah terbentuknya molekul H2O. Transport elektron yang melibatkan oksida NADH2 akan menghasilkan 3 ATP dan 1H2O. Demikian dengan FADH. Pada oksidasi FADH2, jumlah ATP yang dihasilkan lebih sedikit, 2 ATP. Hal itu lebih sedikit, yaitu 2 ATP. Hal itu disebabkan oleh kecilnya energi yang dihasilkan dari oksidasi FADH2.